Sebenarnya ini sangat bertentangan dengan hati nurani. Tapi apa hendak dikata, ini adalah kehendak orang tua. Welcome Fred to my channel, Bang Dai Motovlog. Yang sebenarnya, faktanya penyebab Bayu Suletan bukan karena popok dibakar. Lembaga Konservasi Lahan Basah, Ecoton, menemukan jika 80% sampah yang mengapung di sungai adalah popok bayi. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan karena popok bayi mengandung banyak senyawa kimia yang berbahaya. Popok bayi menyebabkan pencemaran lingkungan dan baru bisa terurai setelah 500 tahun. Kata Rizka Darmawati, peneliti senior Ekoton, ketika berbincang dengan Suara Surabaya Net, Jumat, 7 Juli 2017. Menurut dia, sodium poliakrilat SAP yang banyak mengandung dalam popok dihasilkan dari minyak bumi sehingga dikhawatirkan mengandung senyawa toksin. Selain itu, SAP seringkali dihubungkan dengan sindrom keracunan toksin shock syndrome. Penggunaan popok dalam jangka waktu lama akan menyebabkan bakteri tumbuh dan meningkatkan risiko infeksi TSS. Bahkan dari hasil penelitian menunjukkan jika pegawai yang bekerja pada pabrik yang menghasilkan poliakrilat sering menderita kerusakan organ wanita serta kehilangan berat badan secara drastis dan kelelahan karena kemampuan serapnya yang sangat ekstrim. Inilah poliakrilat juga menyebabkan kelembapan dari kulit yang menyebabkan ruam dan menyebabkan pendarahan dan jaringan skrotal dan perineal, kata dia. Selain itu, pemutih popok dihasilkan dari klorin yang menghasilkan senyawa dioksin. Dioksin ini sering menyebabkan gangguan terhadap sistem endokrin, kanker, dan cacat reproduksi dan berkembang. Dan tidak hanya itu sob, pewangi yang ada di dalam popok juga mengandung senyawa petalat yang terbukti menyebabkan gangguan sistem endokrin dan dikategorikan sebagai racun sehingga penggunaannya dibatasi. Pewangi pada popok juga bisa menyebabkan iritasi. Popok juga mengandung tributilin, TBT, yang merupakan toksin yang berpotensi mengganggu aktivitas gen dan menyebabkan obesitas. Dalam banyak penelitian yang menggunakan hewan uji dan hewan liar, terbukti bahwa TBT menyebabkan ikan dan siput mengalami pergantian jenis kelamin, ujarnya. Wow, ekstrim sekali. Dengan banyaknya kandungan berbahaya dalam popok, para pakar kesehatan menganjurkan penggunaan popok bayi di bawah 6 bulan harus diganti sebanyak 5 kali sehari. Sedangkan untuk anak di atas 6 bulan, popok harus diganti 3-5 kali sehari. Selama ini orang mempercayai bahwa suletan yang diderita bayi karena popok bayi dibakar, padahal suletan ini akibat dari kandungan di dalam popok yang sudah bercampur dengan kencing bayi. Begitu banyaknya kandungan berbahaya yang terdapat di dalam popok inilah yang membuat Ekoton mendesak pemerintah segera membersihkan kali dari popok bayi yang saat ini ditemukan banyak mengapung di sungai. Wah, ternyata seperti itu faktanya. Bukan karena dibakar perkakas bayi gitu ya. Bukan cuma popok sebenarnya yang berkaitan dengan bayi, baju ataupun bekas tisu-tisu gitu yang digunakan untuk mengelap bayi itu sebenarnya sah-sah saja dibakar gitu loh. Jadi ternyata bukan karena itu dibakar dan bayi pun ikut melepuh atau suletan, itu sebenarnya emang nggak masuk akal sih. Jadi tapi karena mitos dari orang tua zaman dulu seperti itu, jadi apa mau dikata gitu, daripada kita jadi anak durhaka, jadi ya dengan berat hati gua membuang sampah bayi itu di kali gitu. Sampai ada edukasi khusus mengenai hal itu. Jadi kita menunggu pemerintah setempat sadar akan hal itu dan mengedukasi masyarakat luas bahwasanya hal itu tidak ada hubungannya. Begitu ya. Baiklah. Itu saja mungkin materi yang sangat berguna. Yang menurut gue sih berguna karena gue lagi mengalami hal itu. Kalian nanti juga kalau nanti punya bayi pasti itu sangat berguna juga. Kalian pasti akan mengalami dilema atas hal itu. Nah, semoga informasi yang saya sampaikan tadi hasil membaca artikel
Tapi kebanyakan memang artikelnya seperti itu ya. Kebanyakan artikel di Google-nya seperti itu. Intinya itu mitos, sebenarnya faktanya bukan seperti itu. Dan terima kasih telah menonton. See you in the next videos. Bang Dai Motovlog. Salam badai.